Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herpinah Ramadayanti, NIM 1911290013 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pengajaran Diskusi Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 6 SD 1 Manak, Bengkulu Selatan, tahun ajaran 2021 dan 2022. Bab 1. Latar belakang. Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yakni sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Mengingat fungsi yang dihadapkan oleh bahasa Indonesia sangat banyak, maka kita perlu mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa Indonesia. Tanpa adanya pembinaan dan pengembangan tersebut, bahasa Indonesia tidak akan dapat berkembang, sehingga dikhawatirkan bahasa Indonesia tidak dapat mengembang fungsi-fungsinya. Salah satu cara dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu adalah melalui mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Berbicara berhubungan erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Salah satu media yang dapat dipilih untuk meningkatkan kemampuan berbicara adalah dengan cara mengadakan diskusi kelompok. Media diskusi pada dasarnya suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. B. Identifikasi masalah. 1. Upaya guru untuk mengatasi kesulitan belajar berbicara kelas 6 SD 1 Manak. 2. Kesulitan-kesulitan guru untuk mengajarkan keterampilan berbicara siswa kelas 6 SD 1 Manak. 3. Kesulitan-kesulitan siswa kelas 6 SD 1 Manak saat belajar berbicara. C. Pembatasan masalah. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan pada pengaruh sistem belajar diskusi terhadap kemampuan berbicara siswa kelas 6 SD 1 Manak, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. D. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Adakah pengaruh sistem belajar diskusi terdapat peningkatan kemampuan berbicara siswa kelas 6 SD 1 Manak, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan? E. Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan penggunaan sistem pengajaran diskusi dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 6 SD 1 Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Mendeskripsikan kemampuan siswa dalam sistem pengajaran diskusi. F. Manfaat penelitian. 1. Secara teoritis. A. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan metode diskusi sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan berbicara kelas 6 sekolah dasar. B. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori pembelajaran guna meningkatkan berbicara siswa kelas 6 sekolah dasar. 2. Secara praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan metode bagi guru guna mengembangkan pembelajaran berbicara kelas 6 sekolah dasar melalui metode diskusi.
Kemudian dapat menjadi alternatif cara belajar berbicara yang efektif dan tepat bagi siswa, serta dapat menjadi sumbangan ide untuk memperbaiki sistem pembelajaran berbicara yang lebih baik bagi sekolah. Bab 2 Landasan Teori. 1. Pengajaran diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discussion atau discussion yang artinya bertukar pikir. Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswi atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, mengkaji atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Tujuan diskusi untuk memecahkan masalah yang melibatkan orang banyak, yang pada akhirnya pendengar diharapkan mempunyai pandangan dan hasil pemikiran bersama tentang sebuah masalah yang menjadi pokok diskusi tersebut. 2. Berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dengan berbicara, seseorang berusaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. Ketika kita tanpa bicara, orang tidak akan dapat saling berinteraksi dengan sesama dan seakan terkucilkan dari lingkungannya. Untuk berkomunikasi dengan sesama manusia lebih sering menggunakan bahasa lisan daripada bahasa tulis. A. Kerangka pikir penelitian. Di kalangan para siswa kelas 6 sekolah dasar perlu adanya penekanan khusus yang bersifat membangun dalam hal memahami pentingnya berbahasa, khususnya keterampilan berbicara sebagai media latih permulaan. Untuk menumbuhkan keberanian dapat dilakukan bermacam-macam kegiatan berbicara. Fungsi debat di sini dapat membantu proses pengambilan keputusan dengan menyajikan argumentasi yang meyakinkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode diskusi dapat dijadikan pilihan, khususnya untuk pembelajaran keterampilan berbicara. Metode ini dimaksudkan agar siswa dapat menambah pengetahuan kosakata atau kata-kata baru bahasa Indonesia yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia dalam keseharian, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pembelajaran berbicara bahasa Indonesia dimaksud untuk menghargai dan mengembangkan bahasa nasional kita. C. Hipotesis tindakan. Sistem pengajaran diskusi yang dilakukan berpengaruh terhadap kemampuan berbicara siswa kelas 6 SD 1 Manak, Bengkulu Selatan. Bab 3 Metode penelitian. A. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindak kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian di dalam kelas sasaran dengan memanfaatkan interaksi, kolaborasi, atau penelitian dengan kelas sasaran atau dalam hal ini siswa. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan demi memperbaikan dan meningkatkan praktek pembelajaran serta berkesinambungan yang ada pada dasar melekat pada terlaksananya misi profesional pendidikan yang dinamakan guru. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD 1 Manak, Bengkulu Selatan. Pelaksanaan tindakan dikerjakan mulai tanggal 24 Juni sampai 18 Agustus 2022. Jam pelajaran 3 pertemuan setiap minggu pada tiap hari Selasa.
Rabu dan Kamis masing-masing 2 kali 30 menit. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 6 SD 1 Mana, Bengkulu Selatan dengan jumlah siswa 35 anak. D. Teknik pengumpulan data dan instrumen. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik evaluasi alat evaluasi sebagai berikut. 1. Pengamatan. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Hal tersebut untuk mengawasi meningkat kemampuan berbicara bahasa Indonesia selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini, pengamatan dibantu oleh guru bahasa Indonesia. 2. Tes. Tes merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan, baik lisan maupun tertulis, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan inteligensi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa sebagai dasar pembagian kelompok. Teknik observasi digunakan untuk merekam kualitas proses belajar mengajar, sedangkan tes digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.